Hai, welcome back sahabat Pintar. Mohon maaf tadi kita punya kendala teknis. Jadi welcome back lagi ya. Halo. Halo. Sorry tadi kayak ada kendala teknis ya. Oh ya, biasa kalau lagi Oke, live nah memang ada aja. kita udah sampai mana nih? Iya, ya namanya juga sesuai topik tadi ya. Lagi work Mm-mm. from anywhere juga kita kan ya. Iya betul. Ini berpengaruh juga ya berarti sama mood kita. Tapi tadi kita Mm-mm. terakhir tuh ngobrolin soal gimana caranya supaya terhindar atau Mm-mm. mengurangi burnout ataupun stres ya waktu WFH ataupun hybrid. Nah, tadi pertama menciptakan mood, lalu keduanya apa nih Kak Daud? Yang keduanya yang tadi ya, jadi kita menciptakan timeline waktunya. Jadi mungkin kita atur waktunya seperti waktu ketika kita kerja. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa, mungkin makan siang berapa lama, kemudian diakhiri dengan berapa lama. Nah, sayangnya yang beberapa yang di luar kendali kita adalah pekerjaan yang muncul di saat bukan di jam kerja, gitu kan. Jadi ketika Hmm. mungkin kalau kita kerja di kantor, ketika pulang di rumah nggak terlalu terganggu sama kerjaan di kantor. Tapi yang jadi masalah Hmm. ketika COVID atau pandemi ini, kadang-kadang kita nggak lagi di jam kerja tapi disuruh kerja. Nah itu pengaruh juga, Hmm. pengaruh Nah, juga ke kehidupan yang jadi campur aduk gitu. Jadi kita tetap harus hmm. melepaskan diri antara mungkin waktu di kantor dan juga waktu di rumah itu sih. Oke, itu juga ya, walaupun di rumah, tapi moodnya harus kayak lagi kerja nih, semangatnya. Terus Mm-mm, juga dari outfit, mandinya itu ya. mm-mm. Ini cobaan ya, sebenarnya Iya walaupun di betul. rumah harus tetap mandi on schedule gitu. Aduh, banyak banget Mm-mm, yang masih mau kita obrol nih, Kak Daud. Tapi sebelumnya boleh ya, aku reminder mm-mm, giveaway dulu buat para sahabat pintar di sila. rumah. Kita punya hadiah total Rp500.000 buat 5 orang yang beruntung nih. Nah, syarat yang pertama, follow Instagram @klinikpintar dan @mitra_klinikpintar. Yang kedua, syaratnya screenshot sesi IG Live ini dan post di IG Story. Dan yang ketiga, tag @klinikpintar lalu tuliskan nih hal-hal bermanfaat apa aja yang didapetin dari sesi IG Live ini. Terus yang terakhir, make sure juga akun sahabat pintar nggak di lock atau di private ya. Jadi open to public. Nah, postingnya habis IG Live selesai aja. Jadi sekarang langsung fokus nonton aja karena pengumuman pemenangnya bakal dikabarin hari Senin. Selain itu, kita juga bakal bagi-bagi layanan gratis telekonsultasi nih dengan dokter spesialis untuk 3 pertanyaan terbaik. Cara tanyanya di kolom komentar ya, sobat pintar. Oke, tadi kita ngomongin soal gimana cara menciptakan mood yang baik ya, waktu Mm-mm. work from anywhere ataupun work from home. Nah, tapi salah satu cobaan terberatnya memang ibu ya. Saya sebagai seorang ibu Oke. yang bekerja gitu ini jadi curcol ya Kak Daud ya. Mm, Kadang di rumah itu kita mengemban triple jobs nih Kak Daud. Sebagai mm-mm. pekerja iya, sebagai istri iya, terus yang ketiganya tentunya sebagai seorang ibu. Nah, ini penting banget gimana sih cara menjaga kesehatan mental kita sebagai career mom nih Kak Daud? Oke. Eh, Pertanyaannya menarik ya. Sebenarnya sih Iya. mungkin teman-teman ada yang pernah baca salah satu buku dari Alan Barbara kalau saya nggak salah. Judulnya Mhm. judulnya lupa sih, tapi pengarangnya Alan Barbara. Mereka berdua bilang bahwa dari penelitian bilang bahwa perempuan atau wanita ini tanpa membutuhkan laki-laki ya, itu memang secara Ya. genetik itu lebih tahan terhadap tekanan, lebih memungkinkan untuk Mhm. multitasking dan lebih cepat membaca Oh. kebohongan alami gitu. Kenapa? Karena dibekali Hmm. dengan kemampuan untuk komunikasinya itu multitasking. Jadi ketika ngomong sama orang itu bisa lihat matanya, bisa lihat gerakan tubuhnya. Beda sama pria yang biasanya fokusnya Mhm. cuma satu. Nah ini Mhm. sebenarnya jadi keuntungan dan juga jadi satu kelemahan lah. Maksudnya keuntungan adalah bisa handle banyak hal sekaligus. Tapi yang jadi kelemahannya adalah kadang-kadang em, kadang-kadang ya jadinya kewalahan sendiri gitu ya. Jadi misalnya Ya. ngerjain semuanya itu sendirian. Nah, balik lagi ke pertanyaan Hmm. tadi, gimana cara ngatasinnya? Sebenarnya tadi sudah kayak gitu singgung, yaitu tentang self love. Tapi ada yang namanya self love therapy. Hmm. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah love language kan ya? Ya, salah Ya. satu buku Gary Chapman yang menjelaskan tentang bahasa cinta. Nah, ternyata ruang lingkup bahasa cinta itu bukan cuma buat orang lain, tapi juga buat diri kita sendiri. Ya, contohnya Hmm. misalnya Ya. kita perhatikan, kita tuh sukanya apa? Kita tuh merasa Hmm. dicintai ketika kita memperlakukan diri kita seperti apa. Contohnya me time, ya, misalnya movie Hmm. marathon, atau misalnya suka beres-beres, suka masak, suka ngasih reward, kita buat list. Apa sih self love atau Hmm. love language untuk diri kita sendiri? Nah, ambil momennya itu dijaga. Karena gini, untuk mencintai diri sendiri kita punya proses. Pertama itu pengenalan. Kita harus tahu, ya, kita Hmm. suka apa, kita nggak suka apa. Yang kedua jaga Hmm. hubungan. Kita komunikasi sama diri kita sendiri. Nyambung ke self talk tadi ya. Jadi komunikasi itu perlu konsisten, perlu kita lakukan terus menerus. Jadi Hmm. dengarkan diri kita sendiri. Ya, akan ada momen, ada saat dimana kita tuh ngomong dalam diri kita.
kamu tuh udah capek, istirahatlah sebentar. Gitu. Tapi kadang-kadang kita, ngapain sih, udahlah, ini mah perkataan. Kita perlu ambil waktu dengerin aja, dengerin dulu. Walaupun nggak mau istirahat sekarang, tapi oke, sebentar lagi, mungkin setengah jam lagi saya akan istirahat. Gitu. Jadi, itu kadang-kadang yang memicu konflik internal tadi, yang juga sudah kita singgung bahwa kita tuh nggak dengerin diri kita sendiri. Diri kita tuh sudah cerdas sebenarnya. Kita bisa menimbulkan tanda-tanda secara fisik, melalui inner voice di kepala juga bahwa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, dan sayangnya awareness-nya yang perlu dilatih gitu. Kapan yang kita harus dengerin, kapan kita harus tidak mendengarkan. Ini saya jelasin sedikit ya, jadi entah di luar konteks sih, tapi semoga bisa jadi tambahan pengetahuan buat teman-teman ya. Di kepala kita tuh sebenarnya ada 3 suara ya. Pertama, akrab mungkin istilahnya namanya suara inner child ya. Yang kedua inner adult, yang ketiga adalah inner parents. Itu ada 3 suara ya. Setiap kali kita ngelakuin apa-apa nih ada 3 suara. Nah, inner child adalah kita kecil ya, yang emosinya masih ada ketika kita dewasa. Contohnya misalnya saya nggak mampu gitu, atau misalnya saya takut gitu ngadepin sesuatu, itu kadang-kadang suka muncul takut gitu, takut berubah, takut apa, itu bisa jadi adalah diri kita kecil. Kalau inner adult adalah diri kita yang rasional, bisa calm. Dan yang sayangnya sering muncul adalah inner parents atau suara orang tua kita yang kadang mendukung, kadang mengkritik gitu. Kamu gitu aja kok nggak bisa gitu. Kemudian ya pokoknya banyak suara-suara gitu. Dan kita harus tahu mana suara yang harus kita tangkap dan mana yang harus kita counter gitu. Saya bisa kok. Jadi kita komunikasi aja internal. Ada 3 suara, kita harus paham momen di mana suara itu muncul dan mana yang harus kita dengarkan, mana yang harus kita komunikasikan sih, itu aja. Itu dia ya, 3 suara di otak kita gitu. Oke, jadi sebenarnya itu juga kita sedikit banyak bertanggung jawab juga sama mental health well-being kita sendiri. Tapi ada setuju nggak sih sebenarnya perusahaan juga punya peranan penting loh ya buat mendukung kesehatan mental karyawannya gitu, mau itu WFH atau work from anywhere atau work from office, maupun itu kita sebagai karyawan biasa ataupun yang mengemban triple job sebagai istri dan ibu tadi. Oke. Sebenarnya tergantung budaya perusahaannya sih ya, karena kan setiap perusahaan itu beda-beda ya. Tapi baiknya sekarang kan memang sudah banyak yang menerapkan ini dari cerita teman-teman ya, cerita teman-teman saya yang mungkin bekerja, mereka tuh ada waktu, bahkan ada sesi konseling sendiri di perusahaannya, kemudian di perusahaannya itu disediakan tempat untuk olahraga, itu sangat-sangat membantu. Ketika pulang kerja tuh ternyata ada sesi yoga gitu, ada sesi mindfulness. Itu banyak yang sudah menerapkan. Iya. Itu sudah banyak yang menerapkan dan sudah sangat bagus. Kenapa perusahaan bertanggung jawab? Karena bisa dibilang sepertiga waktu karyawan ya itu kan dihabiskan bekerja ya. Jadi bisa dibilang hidupnya tanpa sadar nanti tiba-tiba udah tua gitu. Tiba-tiba udah tua tapi sebagian waktunya memang di sana. Jadi bisa dibilang sangat berdampak dari apa yang dilakukan oleh perusahaan, kebijakan-kebijakan perusahaan, budayanya pun seperti apa itu berdampak ke kesehatan mental, disadari atau tidak. Dan ya perusahaan harus menganggap karyawannya sebagai aset ya, aset yang sangat berharga berarti Kak Daud ya. Nah, tapi sejauh ini dari temuan Kak Daud udah banyak belum sih perusahaan yang benar-benar aware dan menganggap pegawai atau karyawan itu sebagai aset, bahkan menyediakan telekonsultasi dengan pakarnya gitu untuk mendukung well-being jiwa dan raga gitu karyawannya? Sudah cukup banyak, cuma memang ada beberapa yang masih belum, tapi mungkin on progress ya. Makanya kan pentingnya edukasi itu sering menggaungkan karena kan seperti campaign kesehatan mental itu terus ada. Kalau kita lihat sosial media, kita lihat berita, banyak ya, pokoknya banyak artikel, banyak pembicaraan tuh ngomongin soal kesehatan mental, dan itu akhirnya bikin orang mungkin yang pembuat kebijakan di perusahaan akhirnya sadar bahwa mungkin kita perlu mengadakannya yang tadi telekonsultasi gitu ya, mungkin di klinik pintar juga bisa, atau misalnya ya tadi sesi yoga, sesi mindfulness, sesederhana itu ya, ngelakuin hal yang mungkin karyawan-karyawannya ada satu waktu untuk rehat, untuk jeda. Karena kalau misalnya dipaksakan untuk bekerja di waktu istirahat malah jadi nggak produktif. Malah jadinya waktu yang harusnya dibuat untuk nge-recharge energi untuk jadi lebih baik malah jadi sia-sia. Kerja itu kan bukan tentang durasi ya, kalau buat saya sih, tapi tentang energi yang kita keluarkan sebaik apa gitu.
Jadi nggak Hmm. ada hukum Pareto kan, ada hukum Pareto bahwa 80 hal yang kita kerjakan ternyata hanya menghasilkan 20 hal. Sementara 20 waktu yang kita luangkan ternyata bisa signifikan. Jadi tergantung prioritas kita kemana. Jadi Hmm. untuk mungkin yang dengerin ini mungkin di perusahaan atau pembuat kebijakan perusahaan, jangan lupa bahwa bukan soal durasi, tapi soal energi dan prioritasnya seperti apa. Aduh, benar banget ini patut banget dicatat ya. Dan mungkin yang punya perusahaan atau udah punya pegawai gitu juga. Tadi yang seperti disampaikan sama Kak Daud, klinik kita juga memang punya ya layanan Hmm, virtual klinik ya atau telekonsultasi. Jadi bisa banget untuk perusahaan-perusahaan itu memprovide layanan virtual klinik atau oke. telekonsultasi Okay. buat karyawan perusahaan. Jadi di sini jadi perusahaan bisa dengan mudah ya memberikan layanan kesehatan pada karyawan. Nah itu dia karena karyawan atau pegawai itu adalah aset ya yang sangat berharga dan Betul. perlu untuk dijaga. Gimana nih sahabat pintar, boleh dong sharing-sharing di komentar, bisa relate nggak ya sama bahasan kita Hmm, hari ini? Kalau saya sih relate banget nih, dan juga banyak banget ilmu yang bisa didapat dari Kak Daud tadi, dari tadi tiga suara dalam diri kita, dan juga bagaimana cara supaya kita produktif dan sehat secara lahir batin gitu ya, walaupun hybrid, work from home, work from office gitu. Nah, dari sahabat pintar sendiri udah banyak banget Kak Daud pertanyaan yang oke. Okay. masuk dan tentunya akan kita jawab bersama ya sama Boleh, boleh. Agilas ini karena pertanyaannya juga sudah dikurasi oleh tim kita. Kita bacakan dulu ya. Pertanyaan pertama ini dari @jihannadia.ufah. Pertanyaannya, selamat malam Kak, bagaimana sih cara menyeimbangkan antara kerja cerdas, kerja keras, dan kerja sehat untuk memenuhi kesehatan psikis yang normal? Wah, bagus loh pertanyaan pertama kita ya. Gimana Kak Daud? Sebenarnya ketiganya itu saya sebenarnya bukan termasuk orang yang percaya prinsip prinsip seimbang benar-benar seimbang ya, pasti ada sesuatu yang mungkin Hmm, di atas yang lain pasti ada, jadi kan tergantung mungkin prioritasnya apa satu. Jadi gini aja, kalau misalnya kerja cerdas, kerja keras dan juga kerja sehat itu tergantung timingnya apa yang mau kita kerjakan, dan jangan hmm, lupa setiap kali bekerja, setiap kali melakukan sesuatu kita perlu tahu bahwa selain aspek kerasnya tadi, makanya kita harus pergunakan aspek berpikir gimana pekerjaannya supaya mungkin bisa jadi lebih ringkas, lebih enggak kadang-kadang gini, orang malas itu jadi lebih brilian dalam bekerja karena dia bisa menemukan cara-cara tepat untuk gak ngeluarin energi banyak Nah, tapi kerjanya selesai gitu pernah kan. denger tuh. Uh, Pernah denger tuh katanya quote kayak gitu ya. jadi kadang-kadang kita Bener perlu ya ternyata. belajar. Ya, ya nggak Hmm. sepenuhnya benar sih, tapi ada beberapa yang seperti itu. Malasnya definisinya beda nih. Malasnya mungkin nggak mau ribet, tapi mau menyederhanakan Hmm. buat simple aja ya. Saya juga termasuk tipe Hmm. orang yang kalau misalnya ada kerjaan tuh dibuat simple. Kenapa? Karena dengan begitu kita ibaratnya kerja cerdas tadi. Tapi kalau misalnya ada Ya. beberapa pekerjaan, aktivitas yang memang butuh kerja keras ya lakuin, ya lakuin. Jangan dengan alasan, wah saya kan kerja cerdas, saya nggak mau keringet-keringetan, nggak apa-apa kok. Anggap aja olahraga gitu ya. Anggap aja jadi Hmm. kerja sehat tadi. Itu sih kalau dari saya. Oke, jadi itu ya. Gimana Kak Jihana dia sudah menjawab pertanyaannya? Thank you ya udah memberikan pertanyaan buat Kak Daud di Ajelas ini. Kita ke pertanyaan kedua ya Kak Daud Boleh. dari @elena Safia 092. Pertanyaannya, Kak Daud, aku trauma punya atasan yang suka Oke. bentak-bentak dan sering Mm-mm. menyalahkan aku dan tim. Sekarang ketika aku pindah kantor, aku jadi takut take decision. Wah, ternyata berdampak Oke. ya nih. Nah, aku harus gimana nih menghilangkan trauma ini, Kak? Oke. Menarik sih pertanyaannya. Mungkin ada beberapa sih. Ada satu teori tentang kepribadian, kan kepribadian dibagi jadi 4: dominance, influence, steadiness, Hmm. compliance ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar. Salah satu hal yang biasanya ada di puncak, memang di pemimpin itu rata-rata orang yang dominance. Orang yang dominance itu tidak manusiawi, tapi biasanya fokusnya ke pekerjaan. Mereka sangat task oriented dan sangat terbuka. Jadi kalau ada apa-apa langsung frontal ngomong, dan nggak peduli orang lain akan Hmm. sakit hati atau enggak. Akan ada orang-orang seperti Ya. itu ya. Kita nggak bisa menghindarinya gitu, tapi kita bisa mengatur respon kita ya, mengatur respon kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kamu mau dikendalikan oleh orang-orang seperti itu atau kamu mengendalikan diri kamu. Kalau saya sih biasanya kasih tips ya tentang dikotomi kendali. Balik lagi ke prinsip Hmm. stoicisme ya, bahwa ada hal yang di dalam kendali kita, ada hal yang di luar kendali kita. Jadi yang kita fokuskan adalah hal yang bisa kita lakukan, perkataan kita, perbuatan kita, mungkin pekerjaan kita, persepsi kita, itu bisa kita kendalikan. Sementara ucapan orang Hmm. lain, tindakan orang lain itu di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah terima. Nah, kadang-kadang Hmm. yang jadi masalah itu kita berusaha untuk mengubah orang lain, tapi diem aja sama hal yang bisa kita ubah.
Nah, jadi kalau saya sih ya, bisa kasih saran ya belajar tentang dikotomi kendali. Ya, bisa untuk melepaskan diri dari, ya kita akhirnya, kita melakukan sebaik mungkin, respon orang itu di luar kendali kita, terserah mereka. Tapi setidaknya saya sudah coba sebaik mungkin. Gitu. Ini menarik, saya juga pengen banget belajar stoikisme ya, supaya tahu lah, nggak semua hal itu bisa under our control gitu ya. Itu Betul, dia betul. tadi. Thank you Kak Daud udah menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari sebentar. Oke, pertanyaan ketiga kita dari @haruni.asyar. Selamat malam Kak. Banyak sekali pekerja kaum perempuan, sedangkan perempuan pulang kerja masih punya tanggung jawab, ngurus anak dan menjadi labil depresi. Nah, baiknya keluar kerja atau gimana nih Kak? Ini kayaknya menurut saya sih pertanyaan sejuta umat perempuan nih, kegalauan yang sama gitu. Gimana nih Kak Daud? Saya nggak bisa bilang keluar atau enggak ya, karena kan masalahnya sebenarnya kompleks ya, nggak sederhana pertanyaannya gitu. Kalau saya sih ini yang saya terapkan ya, salah satu aktivitas saya adalah bersama dengan istri itu mendidik anak. Maksudnya gini, saya percaya bahwa itu momen yang nggak akan tergantikan gitu ya. Makanya salah satu alasan saya jadi kerja remote adalah supaya saya punya waktu banyak untuk keluarga, dan akhirnya kita komunikasikan. Karena bukan lagi waktunya di mana seorang laki-laki atau seorang pria itu ya nggak mengurus anak, nggak peduli sama anak, apalagi nggak peduli sama istri gitu. Jadi komunikasikan. Kalau memang kalau memang ingin bekerja ya komunikasikan dengan suaminya. Apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dilakukan, apa yang enggak gitu. Jadi bicarakan dulu. Dan kalau memang sampai akhirnya deadlock nggak ketemu jalan keluarnya, ada baiknya saling konsultasi. Ya, ada mediator. Jadi masuknya ke konsultasi hubungan walaupun sudah menikah ya nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kan gini, kalau kita terlalu emosional, beberapa hal yang jadi pilihan terbaik itu terabaikan. Gitu. Bahwa sebenarnya sederhana, tapi karena mungkin kita terlalu emosi, kita terlalu lelah, kita perlu diingatkan sama orang lain. Makanya butuh cerita ke orang lain, konsultasi itu bukan tanda bahwa kita lemah, tapi tanda bahwa kita peduli dan kita ingin setidaknya hubungan atau pekerjaan kita jadi lebih baik sih. Nah, ini kan sekarang ini kayaknya udah nggak zaman ya mengecap orang yang pergi ke psikolog atau psikiater sebagai sakit gimana gitu, stigma negatif gitu. Tapi sebenarnya warning sign kita tuh butuh ke psikolog atau ke psikiater itu apa aja sih Kak Daud? Oke, menarik sih. Banyak juga sih yang tanya kapan sih waktunya, tanda-tandanya. Sebenarnya kalau saya sih bilangnya, kalau yang benar-benar warning ya, benar-benar warning itu biasanya ada indikasi self harm. Ya, kalau misalnya stresnya sudah mulai melukai diri sendiri, melukai diri sendiri konteksnya bukan cuma nyayat-nyayat tangan ya, bukan. Tapi gini, menunda waktu makan, kemudian membiarkan diri tersiksa dengan pekerjaan itu namanya self harm juga loh, melukai diri dengan cara-cara yang mungkin kita anggap tuh biasa aja. Atau kalau misalnya pusing tuh suka mukul kepala gitu, suka mukul dada sendiri, kita seperti nggak tahu cara nyelesainnya, tapi itu tuh jadi masalah, kemudian kita lakukan tindakan yang bisa kita lakukan, kita kan bingung gitu. Itu salah satu indikasi. Biasanya kalau itu udah mulai muncul, ada baiknya dibuat clear misalnya ngomong ke orang yang tepat gitu. Kalau misalnya punya mentor, atau kalau nggak punya ya lepas dari asumsi ya ke psikolog atau psikiater atau konsultasi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat-sangat tergantung dari frekuensi dan intensitas. Seperti stres, kalau intensitasnya tinggi, frekuensinya sering, ganggu diri sendiri dan ganggu orang, nah itu udah tanda. Ya. Jadi kadang-kadang masalah yang kita lihat kecil, tapi kan berulang menekan, nah itu bisa jadi masalah besar juga nantinya. Gitu. Beberapa tandanya seperti itu. Intinya sih kita bisa lihat di dalam kondisi emosi kita yang kadang-kadang sudah mulai nggak beraturan, ataupun pikiran kita yang jadi negatif mulu. Kalau misalnya dia ngomong sama orang, kalau misalnya ngelakuin sesuatu yang tadi saya bilang ya, sebenarnya sih nggak ngelakuin apa-apa, tapi itu bawaannya capek mulu. Nah bisa jadi capeknya bukan karena fisik, tapi karena emosi dan pikiran kita yang capek. Iya, gitu sih beberapa tandanya, kombinasi. Oke, penting juga ya buat kita tuh aware sama apa yang terjadi dalam diri kita nih. Kita move on nih ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Daud. Pertanyaan selanjutnya dari @gamirsa.muhammad@mufid. Nah, pertanyaannya Kak, gimana sih cara menyeimbangkan antara ekonomi dan kerjaan Kak? Apalagi sering banget kalau lagi capek itu marah-marah dan sering marahin ke anak gitu. Ini juga relate ya sama ibu-ibu pekerja. Sorry, ataupun gimana? bapak-bapak juga. Keputus tadi saya.
Oh ya, pertanyaannya ini bagaimana menyeimbangkan antara ekonomi dan pekerjaan? Apalagi sering banget nih kalau lagi capek, marah-marah, jadinya malah sering marah ke anak. Oke. Hmm, Hmm. Sebenarnya sih gini, anak tuh jadi seperti pelampiasan atau istilahnya displacement, tekanan dari luar Hmm. yang nggak bisa tersampaikan, misalnya dimarahin atasan, kemudian akhirnya marahnya ke anak. Ya. Hmm. Itu Hmm. karena ya tadi sebenarnya mirip seperti kita yang terbiasa menahan emosi, akhirnya jadi urusan nggak yang belum selesai dan muncul tiba-tiba. Sama seperti Hmm. alasan, mungkin kalau saya buat general ya, kenapa tiba-tiba kita bisa nangis sendiri, kenapa tiba-tiba kita Iya. bisa marah sendiri, senggol bacok ya, gitu, senggol dikit marah gitu ya, Hmm. sensitif. Nah itu karena terbiasa menahan perasaan dan akhirnya meluapkan di saat yang nggak tepat, di orang yang nggak tepat, yang nggak Hmm. salah gitu. Nah, alangkah lebih baik kalau misalnya kamu sedih, kalau misalnya kamu marah, ya diungkapkan, ya, disampaikan, diakui. Hmm. Saya memang lagi capek, Hmm. saya nggak sanggup sama pekerjaan untuk saat ini. Hmm. Gitu ya. Kalau mau nangis, nangis, nangis nggak salah kok. Walaupun tadi ya sudah kayak Hmm. gitu singgung bahwa jangan nangis, kamu tuh lemah kalau nangis. Itu kan yang Ya. kadang-kadang buat kita tuh jadi takut kalau mau nangis. Nangis Hmm. tuh nunjukin Hmm. kelemahan enggak Hmm. gitu ya. Nangis tuh Hmm. wajar gitu ya. Saya juga sesekali kalau misalnya lagi punya masalah nangis ya nggak apa-apa gitu. Salah satu pelepasan Hmm. beban terbaik. Jadi saran saya mungkin untuk teman-teman adalah kalau misalnya ada emosi-emosi yang mungkin saat ini dianggap negatif, ingat aja bahwa semua emosi itu netral. Apa yang kamu rasakan itu wajar dan alangkah lebih baik Hmm. kalau kamu ungkap, kamu akui. Hmm. Hmm. It's okay not to be okay ya, kayak judul drakor. Saya nonton juga tuh. Bagus, bagus ya. Biasanya kalau psikolog masih nonton tuh, tapi bagus berarti. Oke, kita move on ya. Karena ke pertanyaan selanjutnya dari Boleh. @galuh_Pratiwi Linda. Kak, kadang bingung nih bagaimana cara definisi sabar ketika kerjaan banyak dan sering positive thinking, apakah bisa kena juga nih toxic positivity? Karena Oke. terlalu sering berpikiran positif, kadang juga nangis. Nah, ini lumayan trending nih akhir-akhir ini toxic positivity. Oke, mungkin kalau Hmm. singkatnya saya jelaskan pakai prinsip atau ini ya, sudut pandang stoicisme juga. Ada istilah atau Hmm. teknik yang namanya premeditation. Jadi di dalam stoicisme itu bilang bahwa kalau misalnya kita terlalu positif itu bisa jadi racun buat diri kita sendiri. Tapi kita harus menyeimbangkan adalah antara pikiran positif dan negatif. Tapi negatif di sini bukan negatif thinking, tapi berpikir antisipatif. Maksudnya gini, kita berharap Hmm. untuk yang terbaik itu boleh, tapi kita harus bersiap untuk yang Ya. terburuk. Ya. Jadi kita mengantisipasi. Gimana kalau misalnya saya keluar rumah terus macet, apa yang harus saya lakukan? Jadi bukan Hmm. untuk negatif. Jadi kita menyeimbangkan tadi. Ya nggak apa-apa berpikir Hmm. positif, tapi lihat persepsi lain, lihat sudut pandang lain. Gimana kalau misalnya sesuatu itu nggak sesuai dengan keinginan kita? Akhirnya nanti kan Ya. masalah mengelola ekspektasi. Karena kalau misalnya ekspektasinya terlalu tinggi, kita mudah kecewa, mudah untuk mungkin jadi lebih mudah nggak bahagia gitu ya. Jadi nanti ujung-ujungnya adalah tentang gimana kita mengolah harapan kita sama diri sendiri dan juga sama orang lain. Dengan cara tadi menyeimbangkan antara apa yang baik kita anggap dan juga apa yang mungkin Hmm. saya tadi ya meminjam istilah stoicisme itu berpikir antisipatif ya. Jadi berpikir mungkin hal yang terburuk dan cara ngantisipasinya seperti apa. Oke, nah tadi tuh jadi makin semangat ya nanti buat belajar stoikisme tadi. Nah, Daud, ini last question ya. Ini banyak Boleh. banget pertanyaan yang kita himpun dari sahabat pintar gitu. Tapi tentunya karena kita batasan durasi, kita langsung fast forward ke last question dari @NRRLLASQYH. Susah ya. Itu saya. Nah, pertanyaannya Kak, bagaimana cara menjadi orang yang kuat mental, nggak baperan? Oke. Sebenarnya nggak ada yang salah sih sama baper ya. Kalau saya sih bilangnya nggak ada yang salah Betul. gitu. Kalau misalnya ditempatkan timing yang tepat ya nggak masalah. Empati kan, itu ngomongin soal empati. Mm-mm. Kalau semakin baik kita punya empati kan kita bisa merasakan perasaan orang lain, situasi orang lain. Bahkan empatinya tinggi bisa jadi konselor gitu kan ya. Bisa jadi bantu Kayak orang kakak. lain. Tapi kalau misalnya tadi gimana ya, saya gini nih, setiap orang kan punya proses masing-masing. Nah, keterbukaan kita untuk jalanin proses itu yang sulit kadang-kadang. Bahwa ya tadi saya bilang bahwa hidup tuh nggak sepenuhnya baik, akan ada hal-hal buruk. Gimana cara kita endingnya adalah memaknai semua kejadian, baik atau buruk, seperti apa gitu. By proses sih, lewat prosesnya seperti apa. Dan kalau misalnya kamu sampai sekarang berpikir kalau kamu masih baper, arahin aja baper. Ya, diarahin ke hal yang baik. Seperti tadi, jadi pendengar yang baik. Kemudian kalau misalnya ada orang cerita, mungkin kamu bisa kasih saran lewat perasaan yang lebih positif.
Jadi bawa perasaannya itu bawa perasaan baik tentunya. Oke, aduh. Banyak banget quote of the day-nya dari sesi Aji Live ini Kak Daud. Dan sekali tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab sama Aji Live ini, berhubung sudah pertanyaan terakhir tadi, saya juga mau mengumumkan nih pemenang pertanyaan terbaik kita di Aji Live ini. Yang pertama adalah dengan nama @jihannadia.ulfa. Selamat Jihan. Lalu ada @galuh_pratiwi Yulinda dan @damirsa.muhammadmufid. Selamat untuk 3 penanya terbaik kita. Nanti akan mendapat layanan telekonsultasi dari dokter spesialis ya secara gratis personal dari Klinik Pintar. Dan nanti ketiga pemenang tadi akan dihubungi langsung lewat DM dan juga IG story, nanti akan diumumkan. Juga tunggu aja pokoknya DM-nya. Selamat sekali lagi. Nah, berhubung waktu kita tinggal sedikit lagi nih, mungkin dari Kak Daud punya closing statement nggak sih? Punchline gitu. Gimana sih supaya bisa mengatasi work hard, play hard, sampai lupa sehat dan rehat topik kita malam ini? Sebenarnya mungkin sederhana aja ya, bahwa apa yang teman-teman jalani hari ini, masalahnya, tekanannya, kemudian orang kan nggak ada yang mungkin lepas total dari masalah. Kalau saran saya adalah tetap jalani, karena cara terbaik untuk move on adalah tetap berjalan, ya. Bukan melupakan, bukan mengabaikan, bukan. Tapi tetap berjalan, dan kalau misalnya dalam perjalanannya ada hal penting, ada hal baik yang bisa kamu ambil, ya ambil. Kalau misalnya ada hal buruk yang kamu lalui, ya nggak apa-apa, terima. Gitu. Karena tujuan kita nantinya hidup bukan lagi tentang gimana cara kita memaksakan keadaan, tapi menerima realita, ya. Menerima apa yang sudah ada di depan kita, kemudian kita terima dengan hati yang baik gitu. Walaupun saya ngomongnya ini kesannya gampang, dilakukannya susah ya. Tapi sama-sama belajar. Saya pun masih belajar gitu. Oke, aduh luar biasa sekali obrolan kita dan juga tadi closing statement dari Kak Daud ya. Thank you so much Kak Daud. Tadi Makasih, selamat sekali lagi ya buat pemenang pertanyaan terbaik tadi. Nanti juga akan diumumkan di IG Story dan juga lewat DM. Tapi yang belum beruntung nih dapetin layanan telekonsultasi dokter spesialis secara gratis, jangan khawatir karena dari Klinik Pintar juga lagi ada promo nih Kak Daud. Jadi promonya #1 tujuan. Tujuh gimana? Nah, 1 tujuan dari Klinik Pintar. Nah, periode promonya ini dari 15 sampai 31 Agustus. Nah, masih lumayan lama ya buat layanan vaksinasi, imun booster, dan juga medical check up. Nah, buat yang mau kepo-kepo, langsung cus aja ke Instagram Klinik Pintar ya. Dan juga jangan lupa buat follow IG-nya Klinik Pintar ini buat informasi kesehatan yang tentunya sangat-sangat berfaedah ya. Thank you so much sekali lagi Kak Daud dari Psikolog ID, dan thank you so much buat sahabat Pintar yang sudah menyempatkan waktunya. Udah mendapat apa ya, serangan rohani supaya semangat lagi menghadapi hari Senin besok ya enggak, yang kerja di kantor, dari rumah to anywhere. Sampai ketemu lagi di sesi Aji Live kita selanjutnya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Thank you Kak Daud. Dadah, thank you Kak Git.